Apakah dalam agama Kristen bolehkah diperlakukan hukuman mati? Begini deh, kalau menurut agama Kristen itu tidak diperbolehkan hukuman mati karena tidak. Kalau kita melakukan hukuman mati berarti kita sudah melawan haknya Tuhan. Ya toh, karena belum waktunya dia mau mati, tapi kalau orang sudah laksanakan itu sudah melawan haknya Tuhan. Nah, siapa yang melakukan itu yang menanggung dia punya dosanya karena dia melakukan itu. Gitu. Jadi orang Kristen secara iman tidak punya hak untuk melakukan hukuman mati. Kalau tentang hukuman mati ada tertulis di Alkitab? Coba buka tapi kita tidak tahu sih di pasal berapa, kitab apa, tapi itu coba buka di Perjanjian Lama, dari Kejadian itu mungkin ada di kitab Ulangan itu. Oh ya, kitab Ulangan. Iya. Coba lihat. Iya. Tapi memang kalau orang Kristen tidak ada tuh hukuman mati tuh ini. Iya, karena itu melanggar perintahnya Tuhan, kan? Iya, sudah melawan haknya Tuhan. Iya. Karena kalau belum Tuhan yang panggil, berarti kita tidak bisa mau menerima itu kan? Tidak bisa kita mau. Itu. Iya, Mas. Cuma itu Indi mau tanya. Itu kita mau tanya, Indi. Kau kena kah? Tidak? Halo, selamat malam. Selamat malam. Saya ingin mewawancarai Anda mengenai operasi plastik. Iya, boleh. Oke, pertanyaan yang pertama, apa yang Anda ketahui mengenai operasi plastik? Yang saya ketahui dari operasi plastik ya? Iya. Operasi plastik itu kalau menurut saya adalah tindakan kedokteran yang menitik beratkan pada rekonstruksi atau perbaikan cacat atau kekurangan yang ada pada fisik seseorang atau pada fisik pasien. Karena operasi plastik itu hanya boleh dilakukan oleh dokter, kalau menurut saya. Oke, pertanyaan yang kedua. Apa dampak operasi plastik bagi kesehatan? Dampak operasi plastik, jika operasi plastik itu dilakukan secara tidak benar, yang ada itu akan menimbulkan pendarahan, infeksi, sehingga bisa mengakibatkan kematian kepada pasien. Ya, pertanyaan yang terakhir. Apakah dalam agama Kristen, operasi plastik boleh dilakukan? Apakah itu bertentangan dengan Alkitab? Ya, boleh dilakukan kalau di dalam agama Kristen, karena di dalam Alkitab sendiri tidak secara khusus membahas tentang boleh atau tidaknya orang Kristen melakukan bedah plastik atau bedah kosmetik. Alkitab tidak menyatakan kalau operasi plastik itu merupakan hal yang salah. Namun, menurut Alkitab juga ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan seseorang terkait operasi plastik itu. Misalnya, dia mengubah tubuhnya menjadi tidak wajar, yang akan ada efek sampingnya. Siapapun yang akan dioperasi plastik terlebih dahulu harus diteliti secara menyeluruh agar tidak ada efek samping yang dirasakan dari operasi plastik itu. Nah, kalau menurut saya juga, kalau di dalam agama Kristen itu operasi plastik seperti artis-artis yang ingin merubah misalnya bentuk hidungnya, itu menurut saya merupakan hal yang tidak wajar, karena hidung yang sudah baik yang diberikan Tuhan sesuai gambar dan serupa dengan Allah, kenapa harus dioperasi lagi? Kecuali dia mengalami suatu kecelakaan yang mengakibatkan hidungnya itu bermasalah, begitu kalau menurut saya. Ya, oke, terima kasih. Oke. Saya mau bertanya tentang LGBT. Apa yang Anda ketahui tentang LGBT? Ya, LGBT berasal dari pengertian lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Menurut saya, LGBT mewakili kelompok-kelompok yang memiliki penyimpangan
atau kelainan seksual. Dan simpan musik offline agar bisa nikmati playlist kamu di mana saja. Oke. Upgrade di Yang YouTube Music kedua. Training. Musik tanpa gangguan. Apa dampak LGBT bagi kesehatan? LGBT sangat berdampak bagi kesehatan karena ini meningkatkan mudahnya orang tertular penyakit HIV/AIDS dan kanker serviks pada perempuan. Karena ini bisa menular begitu cepat dengan orang yang memiliki kelainan seperti LGBT dibanding dengan hubungan seksual biasanya. Pertanyaan yang terakhir, apakah dalam agama Kristen LGBT boleh dilakukan? Dalam ajaran Kristen, LGBT sangat tidak boleh dilakukan karena LGBT dianggap sebuah dosa karena ini adalah kesesatan. Karena pada dasarnya Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambar dan rupanya. Dan rancangan Allah adalah yang terbaik bagi manusia, yaitu beranak cuculah dan penuhilah bumi. Itu adalah perintah Allah sehingga dapat dilihat bahwa hubungan seksual umumnya yang dikaruniakan Tuhan, yang benar-benar dikaruniakan Tuhan adalah laki-laki dan perempuan. Namun ketika ada penyimpangan, itu adalah dosa karena itu kesesatan dan itu melawan perintah Allah.